Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4371 sampai bab 4373. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Orang ini, siapa sebenarnya identitasnya? Tingkat ketujuh dari alam transisi, namun dia menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi dari tingkat pertama alam Mahayana. Di usia muda, dia juga seorang master formasi tingkat tinggi. Dia bahkan berani membunuh putra penguasa aliansi penyegel iblis. Zhu Qingxiu benar-benar tidak dapat mengetahui apa identitas Chen Ping dan latar belakang macam apa yang dimilikinya hingga ia dapat mencapai sikap keras kepala seperti itu. Setelah Chen Ping berkonsentrasi mengukir formasi itu, seketika ada penghalang yang perlahan muncul di sekeliling mereka. Setelah penghalang itu naik, Zhu Qingxiu langsung merasakan perubahan di sekelilingnya. Seluruh area terasa nyaman. Kita sudah di dasar laut, kenapa kita masih saja membuat formasi? Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung. Lagi pula, tidak seorang pun yang menyangka bahwa mereka berada di dasar laut mati, dan tidak sembarang orang bisa memasuki dasar laut ini. Formasi ini untuk melindungi pohon ilahi ini. Ada jiwa yang tersisa di dalam pohon ilahi. Itulah sebabnya pohon ilahi ini memancarkan aura abadi. Ada juga indera ilahi. Chen Ping mengikuti cerita ZR dengan Zhu Qingxiu secara umum, dan Zhu Qingxiu terdiam. Dia selalu mengira bahwa pohon suci ini sendiri memiliki aura abadi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa di dalamnya tersembunyi secuil jiwa sisa. Chen Ping mengikuti Zhu Qingxiu dan duduk di dasar laut, tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Selama para pembudidaya setan itu tidak dapat menemukan siapapun, mereka tidak akan pergi. Ketika para pembudidaya iblis pergi, mereka akan bergegas keluar dari dasar laut dan kembali ke daratan. Tepat saat Chen Ping dan Zhu Qingxiu menunggu, di atas kepala mereka, selusin sosok dengan cepat muncul. Ning Zilah yang datang dengan sejenis kultivator iblis dan kemudian berhenti di lokasi di atas kepala Chen Ping dan mereka. Tuan Ning, apakah ini arah yang benar? Saya tidak melihat sosok apapun di sekitar sini. Sang pembudidaya berpakaian hijau bertanya. Ning Zi, di sisi lain, sedang memegang kompas, alisnya sedikit berkerut saat dia terus memainkannya. Pada akhirnya, tatapan Ning Zi tertuju ke laut mati di kakinya. Keduanya kemungkinan besar ada di laut mati ini. Ning Zi berkata dengan dingin. Di dalam laut mati ini, kultivator berpakaian hijau itu membeku, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan Ning, Anda belum memahami laut mati ini. Tidak ada satupun makhluk hidup di dalam laut mati ini. Jika seseorang memasuki laut mati, mereka akan segera berubah menjadi tulang putih. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa masuk ke laut mati kalau mereka tidak ingin mati? Di dalam laut mati, kultivator biasa mungkin tidak berani masuk, tapi Chen Ping berani. Dia pasti membawa Zhu Qingxiu ke dalam laut mati. Lokasi yang aku cari tidak akan salah. Karena tidak ada orang di sekitar sini, maka dia pasti ada di dasar laut. Ning Zi berkata dengan sangat yakin. Pangeran Ning, aku tidak ingin menyangkal tebakanmu, hanya saja kamu benar-benar tidak memahami kekuatan laut mati. Kita telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan kita belum pernah melihat seorang pun pembudidaya yang mampu mencapai dasar laut mati. Apalagi masuk ke dasar laut, main-main di air laut saja tidak mungkin, nanti langsung kena borok kulit. Kita cari saja di tempat lain. Buang-buang waktu di sini. Aku takut Chen Ping akan melarikan diri. Tidak ada cara untuk mengikuti pemimpin aliansi saat waktunya tiba. Kultivator berpakaian hijau membujuk Ning Zi untuk mencari di tempat lain. Ning Zi melirik dingin ke arah kultivator berpakaian hijau itu dan berkata,
jangan menaruh dendam terhadapku. Dia adalah pemimpin aliansimu, bukan pemimpin aliansiku. Jangan lupa bahwa hubungan kita hanya sebatas kerjasama. Karena kamu mengatakan tidak ada seorang kultivator pun yang mampu memasuki tengah laut mati, maka aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku bisa masuk. Saat Ningxi selesai berbicara, api tiba-tiba mulai keluar dari tubuhnya sebelum ia menyerbu ke arah laut mati. Tubuh Ningxi langsung tertanam di laut mati dan langsung menghilang tanpa jejak. Banyak pembudidaya iblis semuanya melihat dengan kaget, ingin melihat apa hasilnya. Namun setelah menunggu beberapa saat, mereka tidak menemukan Ningxi muncul. Mereka juga tidak melihat Ningxi melayang sebagai tulang putih. Baru setelah 1/4 jam kemudian wujud Ningxi muncul dari permukaan laut. Melihat Ningxi ternyata baik-baik saja, semua kultivator iblis terkejut. Kasim Ning, ini, kultivator berpakaian hijau itu menatap Ningxi dengan tidak percaya. Laut mati ini terjadi karena adanya api di dalam perut bumi yang menyebabkan suhunya menjadi sangat tinggi. Dan selama air laut ini terus terkontaminasi, maka seketika itu juga akan berubah menjadi tulang-tulang putih. Namun, mereka yang memiliki asal-usul api atau telah mengembangkan teknik api tidak akan takut dengan suhu laut mati ini. Jangan lupa teman-teman, aku sekarang adalah anggota garis keturunan Inferno Demon, dan yang terbaik yang aku lakukan adalah Supreme Fire. Ningxi berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dengan sikap yang sangat puas. Banyak pembudidaya iblis menundukkan kepala mereka saat ini, setelah melihat kemampuan Ningxi yang sebenarnya. Meskipun mereka hanya dapat dianggap antek-antek aliansi penyegel iblis, Ningxi berbeda. Ningxi mewakili garis keturunan iblisian dan mengikuti aliansi penyegel iblis untuk bekerja sama. Itulah sebabnya Ningxi bersikap begitu kuat, dan mengapa para kultivator iblis ini memperlakukan Ningxi dengan hormat. Buruk, para pembudidaya iblis ini menemukan kita. Chen Ping memiringkan kepalanya dan melihat ke atas. Melalui lapisan kabut air laut, dia mampu mendeteksi aura Ningxi. Meskipun Chen Ping telah menggunakan formasi itu untuk menyembunyikan auranya, dan memang sulit bagi Ningxi dan yang lainnya untuk menemukannya, tetapi dia tahu bahwa pihak lain mampu menemukan tempat ini, jadi itu pasti bukan suatu kebetulan. Terutama karena Ningxi baru saja memasuki laut mati juga. Ini membuktikan bahwa laut mati juga tidak memiliki kendala apapun bagi Ningxi. Para pembudidaya iblis ini seharusnya tidak dapat menemukan kita, kan? Bagaimanapun, kita berada di dasar laut, tidak seorang pun dari mereka akan memikirkannya. Begitu Zhu Qingxiu mendengar para pembudidaya iblis itu datang, dia berbisik, "Seseorang dapat memikirkannya, kita harus pergi sekarang." Chen Ping tahu bahwa orang itu, Ningxi, pasti mengira dia bersembunyi di dasar laut. Kalau tidak, Ningxi tidak akan pergi jauh ke laut mati. Tetapi dalam kasus itu, Chen Ping juga mengerti bahwa Ningxi juga memiliki api tertinggi iblis yang membuatnya tidak takut dengan laut mati ini. Para pembudidaya iblis itu masih ada di sana. Bagaimana kita bisa pergi? Hanya dengan sedikit gerakan saja, aroma tubuh kita mungkin akan tercium. Zhu Qingxiu berkata, meskipun laut mati dapat mengisolasi orang-orang ini, membuat mereka tidak berani turun ke laut, namun tidak dapat mengisolasi nafas mereka. Jika mereka bergerak, nafas mereka pasti akan terdeteksi oleh pihak lain. Saat itu, ketika mereka dikunci oleh akal sehat pihak lain, mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa tinggal di dasar laut selama sisa hidup mereka. Tidak apa-apa, demi pengungkapan, selama Ningxi itu memasuki laut mati, kita akan memiliki kesempatan untuk keluar. Chen Ping berusaha menipu Ningxi agar masuk ke laut mati. Jika saat itu tiba,
dia akan bisa membawa Ju Qingxiu keluar dari Laut Mati dan melarikan diri. Para pembudidaya iblis yang tersisa tidak mampu menghentikan Chen Ping. Hanya ada orang ini, Ning Zi, yang sangat sulit dihadapi, dan mereka juga terlalu akrab satu sama lain. Tepat saat Chen Ping meninggalkan formasi bersama Ju Qingxiu dan berenang maju di dasar laut, dia langsung diperiksa oleh Ning Zi dan para kultivator iblis lainnya. Di laut, mereka benar-benar di laut, aku sudah mendeteksi aura mereka. Setelah kultivator berpakaian hijau mendeteksi aura Chen Ping dan Ju Qingxiu, dia langsung berteriak kegirangan. Ning Zi juga mengunci lokasi Chen Ping dan mereka berdua di pertama kalinya, lalu terjun langsung ke Laut Mati. Para pembudidaya setan lainnya menyebar dan menjaga 100 km permukaan Laut Mati. Chen Ping juga telah lama mengawasi Ning Zi, dan pada saat Ning Zi memasuki air, Chen Ping menarik Ju Qingxiu dan berenang cepat menuju permukaan laut. Tepat saat Chen Ping bergegas keluar dari laut bersama Ju Qingxiu, dia segera terlihat oleh seorang kultivator iblis. Masih ingin lari, sang pembudidaya iblis berteriak dan maju langsung ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Namun, Chen Ping tidak peduli dan membawa Ju Qingxiu bersamanya hanya untuk melarikan diri secepat mungkin. Sambil melarikan diri, Chen Ping mengangkat tangannya dan mengeluarkan cahaya keemasan, asal emas melilit tubuhnya dan Ju Qingxiu. Pada saat yang sama, tubuh emas tak terpecahkan Chen Ping aktif. Ia bermaksud menahan serangan lawan tanpa melawan. Chen Ping tahu bahwa begitu dia bergerak untuk melibatkan dirinya, para pembudidaya iblis yang tersisa akan segera tiba. Bersamaan dengan bayangan tinju yang mengenai tubuh Chen Ping tidak berhenti sedetik pun. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kultivator iblis lainnya menghalangi jalan Chen Ping menuju mereka. Tanpa basa-basi lagi, Chen Ping langsung menebaskan pedang pemotong naga dan menebas dengan gerakan halus. Cahaya pedang yang bergolak langsung menghancurkan kultivator iblis itu. Bahkan jiwa sucinya tidak mempunyai sedikit pun kesempatan untuk lolos. Saat dia meninggal, mata kultivator iblis itu terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka kalau dia akan dibunuh dalam hitungan detik oleh seorang kultivator tingkat 7 alam wujud transisi. Jika itu adalah kultivator berbaju hijau dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan berhadapan langsung dengan Chen Ping seperti ini. Lagi pula, mereka pernah bertarung dengan Chen Ping dan tahu kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka pernah bertarung dengan Chen Ping dan tahu kekuatan sejatinya. Para kultivator iblis yang dibawa Ning Zi di belakang, semuanya belum melihat kekuatan sejati Chen Ping, dan itulah sebabnya mereka ceroboh dan dibunuh oleh Chen Ping dengan satu tebasan pedang. Namun, pedang inilah yang juga melemahkan kecepatan Chen Ping di saat yang sama. Dalam sekejap, lebih dari selusin pembudidaya iblis mengepung mereka dari segala arah. Ning Zi juga terbang dari laut dan langsung datang ke sini. Alis Chen Ping berkerut, mengetahui bahwa melarikan diri tidaklah cukup, jadi dia membawa Ju Qingxiu kembali ke Laut Mati sekali lagi. Dengan cara ini, tidak mungkin para pembudidaya setan itu mengejar mereka. Tuan Ning, Chen Ping itu berlari keluar dari laut dan setelah memenggal salah satu dari kita, dia berlari kembali ke laut lagi. Tidak ada cara bagi kita untuk mengejarnya, kata kultivator berpakaian hijau setelah melihat Ning Zi. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa lari. Ning Zi menatap laut dengan tatapan mata yang kejam. Hanya untuk melihat telapak tangannya terangkat perlahan, langit dan bumi seketika berubah warna, dan gumpalan kabut hitam datang dari jauh dan dekat, akhirnya menutupi lautan dalam radius 100 mil. Gemuruh.
Chen Ping baru saja mencapai dasar laut bersama Ju Qingxiu ketika dia merasakan seluruh laut berguncang. Air laut yang tenang mulai bergejolak dan seluruh laut menjadi kacau. Aliran gas hitam melonjak ke laut, menyebabkan sekelilingnya langsung menjadi hitam seperti tinta. Raungan yang memekakkan telinga bergema di langit dan bumi. Ju Qingxiu begitu ketakutan hingga wajahnya membiru. Tanpa sadar menarik lengan Chen Ping, tubuhnya sedikit gemetar. Ki hitam di sekitarnya perlahan menyatu menjadi silinder tebal, yang kemudian langsung dimasukkan ke dasar laut. Sebuah silinder dimasukkan ke dasar laut seperti sangkar, diikuti oleh sebuah pola yang terus-menerus menyala pada silinder hitam tersebut. Cahaya spiritual memenuhi udara dan riak-riak berkelap-kelip saat kabut hitam membungkus tiang-tiang ini, membentuk jaring besar. Kali ini, Chen Ping dan Ju Qingxiu langsung dikepung di tengah, seolah-olah mereka berada di tengah penjara. Benda apa ini? Sangat menakutkan. Alis Ju Qingxiu berkerut saat dia berkata dengan sedikit gemetar. Ningxi ini, sepertinya dia juga telah mempelajari banyak hal. Tetapi jika dia ingin bermain denganku dalam formasi, dia masih agak terlalu muda. Kamu bantu aku melindungi mantranya, aku juga akan mengukir ulang formasinya. Aku akan melihat formasi siapa yang paling kuat. Selesai bicara, Chen Ping mulai mengukir pola-pola formasi di dasar laut. Hanya saja kali ini, pola-pola formasi itu agak istimewa. Bentuknya luar biasa rumit, belum lagi tiap pola formasi memancarkan cahaya keemasan. Kalau saja Ju Qingxiu tahu tentang formasi, dia pasti bisa mengetahui bahwa apa yang diukir Chen Ping bukan sekedar pola formasi, ini adalah pola dewa. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari leluhur pola ilahi. Ju Qingxiu mengamati keadaan sekelilingnya dengan gugup. Dia ingin melindungi Chen Ping, agar Chen Ping dapat dengan tenang menyusun formasi. Namun, dia tidak memiliki pedang. Tetapi dengan mengandalkan tangan kosong, Ju Qingxiu tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Hanya untuk melihat suara air yang menakutkan di sekitarnya semakin keras dan dekat. Rasanya seperti ada banyak sekali sosok yang berenang di dalam air laut. Jika sebelumnya, Ju Qingxiu tidak akan takut karena dia tidak percaya ada orang yang bisa memasuki laut mati ini. Tetapi sekarang, dia harus merasa takut karena ada beberapa pembudidaya yang tidak peduli dengan suhu di dalam laut mati. Bersambung.